Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perencanaan Desa Bojong. Dengan ini kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah serah terima bibit bantuan dari pihak Eko Lodge Citumang HAU dan toko Trubus yang sudah hari ini memberikan bantuan bibit jenis durian musangking. Harapan kami sebagai pihak pemerintah desa tentu banyak sekali, terutama dalam peningkatan agrowisata ini. Dan kegiatan ini kami pun didukung ya, dan bekerja sama dengan patriot desa, pendamping lokal desa, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Bojong. Jadi sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh komponen, seluruh pihak yang sudah mendukung dengan pengembangan agrowisata Desa Bojong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk pembukaan, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Seluruh pemangku kebijakan, terutama yang ada di desa, dan bentuk dukungan ke depan bahwa pemerintah Desa Bojong beserta BPD Desa sudah berkomitmen dari mulai tahun sekarang kita fokus pengembangan agrowisata dengan tujuan peningkatan penghasilan asli desa. Potensi wisata alam, ternyata ketika kami buka bersama anak-anak dari Karang Taruna Dusun Bojong dan masyarakat Dusun Bojong, ada kelebihan dari tanah Tipisara ini. Ada beberapa kelebihan. Yang pertama itu ada gua yang ternyata di dalamnya cukup menjanjikan untuk dibuka menjadi destinasi wisata. Selanjutnya ada mata air yang kebetulan dari sini sekitar 1 kilo Pak ya. Ada mata air yang memang mata air itu sampai kemarau 7 sampai 9 bulan itu tidak surut. Ini kan potensi yang harus kita kembangkan juga. Dan kebetulan tempat yang kita tempati hari ini merupakan puncak tertinggi dari Harapan Tipisara. Ini disebut puncak Hosok. Puncak Hosok. Artinya zaman dahulu kala ini merupakan tempat pengintaian penjajah, sehingga kita mencoba untuk membuka fokus di 5 hektar dulu Pak, termasuk tempat yang saat ini kita tempati itu bagian dari pusat yang 5 hektar. Jadi 5 hektar itu sampai mencakup wilayah-wilayah sini. Masyarakat Dusun Bojong bahwa bagaimana kita menciptakan sabta pesona, bagaimana kita menyambut masyarakat yang dari luar, seperti apa kita perlakuan terhadap orang-orang yang masuk ke Desa Bojong. Itu dulu yang kami rubah. Saya rasa untuk pembangunan infrastruktur mungkin bisa disebut gampang-gampang susah, tapi bagaimana merubah mindset masyarakat ini yang paling susah. Terutama mungkin dalam layanan ramah tamah lingkungan. Potensi UMKM ini sangat tinggi menurut saya. Satu, adanya kelompok pengrajin hatta, adanya kelompok pengrajin golok ukir, dan yang lainnya. Contoh misal, UMKM pengrajin hatta. Nanti kita buka lahan di kisaran 200 sampai 300 bata. Khusus penanaman hatta, pohon hatta. Dan kita buka rumah produksi di sana, Pak. Tapi tidak berarti Pak Misman sebagai ketua pengrajin hatta ini harus pindah ke sini, tidak. Kami hanya melayani edukasi bahwa yang namanya hatta ini seperti ini. Yang namanya proses pencabutan hatta sampai diolah menjadi kerajinan, itu prosesnya di sini. Adapun nanti barang itu bisa di galeri Pak Misman.
Apa yang disampaikan oleh Pak Hendra ini yang menjadi tujuan kami dari perencanaan, Pak, bahwa program ketahanan pangan tahun sekarang itu ada pengadaan bibit, Pak. Ya kalau berkenan mungkin dari pihak Trubus, karena selama ini kami di perencanaan belum ada MOU terkait dengan pengadaan bibit itu tersebut. Jadi ada anggaran di kisaran 70 juta yang kita alokasikan pembuatan ini adalah greenhouse. Ya mungkin bisa sekiranya nanti setelah acara ini kita sharing saja, Pak, ya terkait dengan pengadaan bibit, dan kalaupun terjadi kerjasama tentang pengembangan ini, kami harap pun ada teknis dari mulai penanaman sampai perawatan seperti apa, karena kami menyadari bahwa kami tuh anak kampung, Pak, anu senantiasa terang karena masalah bercocok tanam, apalagi anak-anak, Pak. Saya kaget loh, maksudnya tadi Pak Jaja mengatakan bahwa potensi wilayah di sini, kemudian juga mempunyai misi bahwa desa Bojong di sini ingin dijadikan desa wisata dan lain-lain gitu. Yang saya kaget adalah perihal mengenai masalah orang yang menyampaikannya sebetulnya, Pak Jajanya gitu. Kita mesti bersyukur bahwa di desa Bojong ada orang seperti Pak Jaja yang kalau saya perhatikan, ya, yang punya visi misi belum tentu, tapi saya lihat Pak Jaja ini bisa menyampaikan. Saya doakan mudah-mudahan Pak Jaja mendapatkan dukungan dari seluruh warga desa Bojong, ya kan, untuk melaksanakan niat baiknya ini, gitu kan. Mudah-mudahan bisa terlaksana, karena ini baru dianggap sebagai langkah awal, ya, langkah awal, baru visi misi. Ini masih harus diperjuangkan, ya. Tahu adalah pemeliharaan tanaman itu yang susah adalah di awal, betul ya Pak De ya? Yang susah itu di awal, ya kan, ngerawat dari awalnya, masih bayi, gimana aja anak kecil ya, semakin bayi makin susah untuk merawatnya gitu. Nanti kalau udah dewasa mah dia bisa main sendiri gitu. Memang bukan kali pertama ya kita dari tim Trubus istilahnya kalau memberikan bantuan berupa bibit ataupun biasanya kita edukasi ya. Perlu Bapak Ibu ketahui memang toko Trubus ini bergerak di bidang retail, penjualan bibit, pupuk, majalah, dan pelatihan. Jadi tapi kita di bawah mengucapkan terima kasih kepada patriot desa dan pendamping lokal desa. Nah ini yang dipadetin itu di luar bekas polybagnya tadi Pak. Jadi kalau ini yang kita injek nanti akarnya putus. Nah, jadi di sini aja yang kita padetin. Ini untuk melindungi dari apa, angin. Silakan Pak. Kasih pupuk dulu. Dasarnya yang ini Pak. Tapi macam anak enak. Ini dikasih 1 genggam nanti Pak. Sisanya buat setelah ditanam. Nah, baru kasih pohonnya. Puradan itu ya Pak jenisnya? Bukan, lebih ke pupuk. Buat cukup ya, minimal 40 cm persegi. Awal yang dimasukkan adalah sebenarnya kalau memang ada gejala daerah rayap di sini perlu dikasih furadan. Ya. Jadi lubang tanam sebelum dikasih. Karena yang berkembang kena angin goyang nggak jadi. Nanti dia kemudian jangan lupa langsung. Nah pupuk dasar dulu Pak. Dasar. Ya wih. Tabur pupuknya 2 genggam, 1 genggam, 1 genggam. Turunkan ya, kelak, nggak apa-apa gitu. Nah baru ditanam. Lama dia. Pastikan pohonnya tegak lurus Pak.